Jangan pak baik dek peraturan orang nak kita tu ya ne. Tu pak jadi imam di muka tu. Sudah baca Al-Fatihah, sebab kan tak boleh lo sari, tak usah disebut istilah kafir. Tersinggung orang non-Islam. Tu apa ubah Al-Quran tu bacaannya? Qul ya ayyuhan non-muslim la a'budu ma ta'budun. Hanya itu pak di jemaah belakang. Sebab itu ayat Allah. Ya kan? Tak bisa diubah. Baulek cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunyo di gampo indak kabokekkan di badai indak katauliang biasa indak kamati dicabut indak kelayu. Itu ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai terangah ke belakang ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Pertama, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, kita berkewajiban, baik kita dapat cobaan maupun dapat musibah, yang puji setinggi-tingginya tetap kita aturkan kehadiran Allah. Sedikit kita dapat rezeki, banyak kita dapat rezeki, syukur yang sedalam-dalamnya harus kita ucapkan kepada Allah. Karena kalau saya lihat jamaah Masjid Taqwa
yang hadir pada malam ini, saya yakin sehat walafiat. Kalaulah banyak kita yang sakit daripada yang sehat, jamaah tidak akan seramai ini. Jadi walaupun kurang kita dari materi, uang, harta dan sebagainya, selama kita diberikan oleh Allah kesehatan, kita tidak pikun, ingatan kita masih kuat, lidah kita belum cadel untuk berzikir, itu semuanya nikmat Allah yang paling besar daripada kekayaan yang telah ditumpuk selama ini. Akhirnya kita ditangkap dan seluruh orang di seantero negeri kita ini, kita saja yang diperbincangkannya masalah kesalahan kita. Ada enggak ini itu terjadi di negara orang? Jadi orang yang seperti itu dari materi untuk sementara dia menang, dari nikmat yang sebesarnya sudah dicabut oleh Allah darinya. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau secara fisik Nabi itu sangat gagah. Bapak-bapak, ibu-ibu, lai taragak mencari Nabi itu. Maka kita tirulah akhlak beliau. Mudah-mudahan dipertemukan nanti di surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian secara rohani, beliau itu mempunyai akhlak yang mulia, sehingga Allah memuji akhlaknya. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Ambo jujur sebab ampe 22 tahun 3 bulan kami bergaul suami istri, janlai Allah ka memuji parangai ambo de orang rumah tu saya banyak juga neupe. Apa lah? Sama lah. Nabi itu akhlaknya dipuji oleh Allah. Jadi pantas kita membaca salawat seperti Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka kita bacalah salawat setiap saat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan. Mungkin sudah sebulan yang lalu ya, yang menghubungi saya untuk datang ke Talawi ini. Pertama, saya mohon karena saya sudah berusia 70 tahun 2 bulan, lai bisa Pak pengurus menyepui. Kiranya bisa. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, karena di Tinjau Lawi sekarang ada tanah yang tergantung, setiap saat selalu standby alat berat. Tadi kami babelok lalu ke Padang Panjang, ke Batu Sangka, ke Dobo, taruh ke Suruaso, lapeh ke Padang Gantiang, babelok ke Suwo. Tibo juo, pas sudah beruduk orang azan. Begitu Allah kaum muslimin memberikan kesempatan kepada kita. Sabanyak ku ambo pai wirid, indah ada orang di kampung nan sarami di Talawi. Tapi ambo mungkin salah menyebut. Sebab siko kota sawah linto, patui rami orang. Dek raminya ke pintu lalunya sadar tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang malam ini masuk surga semua. Amin. Ada jamaah, beliau bapak kita tadi agih kesempatan tanya jawab.
balung kajian bolanjuan anan kaibu tanyakan siapkan sulik di karate. Sebab kalau dialog awak pak tu panjang kajinya ada orang nambah tanya kau cadiak dari ustaz. Nyo ingin batangka aja ustaz. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kalau ada nang kabatanyo asiangan di karate tulisannya tulisan balok nang adang sebab nang kemeli orang gaib. Ya kan jangan tulisan alui-alui salui kepindiang. Nan kasa-kasa tulisan. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Kajian kita pada malam ini rasanya supaya jamaah bisa melihat ustaz secara langsung. Kan itu saja. Dan biasa mungkin melihatnya mengaji di foto di YouTube. Kini dengan rahmat Allah sampainya kemari. Malam kini bercerita saya lain nak ngaji. Sebab kalau disuruh jombo mengaji tidak ada bahan lagi. Bangun pun tidak ada bahan Ustaz. Yang pertama pun tidak pernah kuliah. Lah jadi kurang ilmu anak pesantren ke dari sarjana. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang menjadi ustaz ini sekarang seperti anak saya kemarin juga ngaji di sini saya dengar. Siapa itu? Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Samad MA LCM MA di Musaji petang ke beliau di lapangan. Ustaz Abdul Samad tu ilmunya tak tanggung terus. Mungkin segala kaji kutikonyo mengaji itu lah didengar. Ibarat orang menabang tabu lanyo cancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Dibaso manih tabu di pangka amba tabu ke ujung. Ditelawi ke apa? Sama. Jadi kalau ambo ulang lo mengaji malam kini sesudah Ustaz Abdul Samad atau bertambah nasi dingin apa namanya? Dan kedua ujung tabu ko amba dari pangka tabu. Iya nak? Yo. Tapi walaupun ujung tabu ko amba dari pangka tabu, kalau kita ke mempakambang tabu balik ujungnya dan ditanam pangkanya. Ujungnya. Jadi kita tanam selalu ujung tabu balik. Walaupun tak mani ujung tabu kita tanam. Ya kan? Kok namun kita menanam di tanah hitam kepanehan lainnya bataruk salai daun. Kajadi suluh dinan kalam rajin awak menanam ujung tabu, mudah-mudahan jadi pangka tabu je. Amin. Sudah tu kalau orang tak sekolah tinggi ke apa? Ilmunya kurang sekolah tanggung. Mengaji tak sampai katam. Sulit lainnya ke bercerita. Bab itu tak mungkin orang bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Ya kan? Sedangkan kita di Talawi go, salah satu negeri yang kaya dengan ulama dan kemudian kaya dengan pemuka adat. Sehingga ada pantunnya di kampung bawah. Sawah lunto jalan kasalak, Katalawi membali sirih, ubek kepala nak nyosiai. Minangkabau nanti golua, perintah datuk para patih, inyo barajo kamu pakai. Di mapuseknya di Talawi. Sudah tu untuk penarai nagari di Talawi ko ada PLTU. Tuan bola pernah diundang mengaji ke PLTU tu 5 tahun lalu. Lama. Sudah tu tidak ada. Alhamdulillah sekarang kita bertemu di Masjid Taqwa ini. 8 tahun awak merdeka ibu-ibu bapak. 77 tahun.
Ada dua nikmat Allah yang kita nikmati sekarang, yang sangat menonjol. Yang pertama apa? Kita dipertemukan oleh Allah dengan tahun baru Islam, namanya tahun Hijriyah. Itu sudah berusia 1444 tahun. Inilah tahun kita umat Islam. Yang perjalanan untuk menyusun tahun Islam ini itu dengan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Apa yang kita renungkan yang bulan Muharram sudah hampir habis pula sekarang? Pertama, setiap kita ini Bapak Ibu pasti tahu bara siso pitih di saku awak lain. Tahu tak? Bara pitih di saku sampai hari kini. Itu tak lupa atau apa? Tahu awak masing-masing awak. Tapi bagaimanapun cerdas dan tingginya ilmu kita, kita yang hadir ini tidak ada yang tahu bara usia awak tinggal. Ada yang tahu? Ada. Tidak ada kita yang tahu itu. Tidak dikasih tahu oleh Allah. Cuma kalau tanda-tanda dikasih tahu. Pertama apa? Kaum muslimin, awaklah baumu apa? Dicalik rambut bauban, sisungui bauban, bulu mata bauban, diagih bikin hitam saudara. Tapi lain nama anak SMP muda kawan. Walaupun hitam balik saudara. Tidak, sebabnya calik tidak di bulu itu saja. Kaum muslimin, ambo ambil foto ambo dari dakek tu, atau ambo gadang lo tu. Ambo hitung siko pak, lah sawaleh gari-gari. Di bawah mata kan cuma gambuang pak. Iya kan? Sudah tu karinyut liye. Sudah tu gari-gari kania. Tapi kalau itu itulah susun-susunnya cujangi kelalawa. Tu diresek tangan pak. Ambo kan tak puas pak. Tapi jangan tangan tu lebih tua kita atas jinjangnya pak. Kalau dulunya laki kadagian. Walaupun awak tak puas, tapi lah tersisih antara kulit kau daging. Bisa tangkik tu. Dulu tak. Itu tandonya. Iya kan? Tando-tando awak tak maju ke pintu kubur. Sudah ada gigi tangga-tangga saja. Lungga sayang atau lungga lo geraman atau lungga lo gigi di tangan. Sudah tak? Kaum muslimin setiap nan dimakan tidak satunya mainan di parut. Dicoba daging kambing, naik tensi. Dimakan kunyang telur, tinggi kolesterol. Dimakan dalidi, naik asam urat. Iya kan? Dimakan 10 ci darah, tambah lagi durian. Iya kan? Itu tanda-tandanya. Tapi waktu timing kita akan meninggal itu tidak ada kita yang tahu. Jadi kita syukuri kita hidup di tahun baru Hijriah ini, dan kita syukuri kita sudah merdeka 77 tahun. Abang syukurinya bagaimana? Dengan banyak mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bapak-bapak di zaman Rasulullah diturunkan perlahan-lahan, tidak sekaligus. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Untuk memotivasi kita mempelajari itu, agar kita sabar belajar, sabar membaca, sabar mengamalkan, maka Allah menyuruh kita di ayat yang pertama turun kalimatnya fi'il amar. Iqra. Akar katanya apa itu? Qara'a. Fi'il mudari'nya yaqra'u. Fi'il amarnya iqra. Bacalah.
Pertama, membaca yang tersurat, ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab ini. Allah memberikan suatu dorongan kepada kita, kalau kamu beriman dengan saya, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan yang gaib, bahwa ayat yang saya turunkan ini la raiba fih, jangan ragu-ragu bahwa dia itu petunjuk. Ya kan? Kalau peraturan yang dibuat manusia, Pak, itu peraturannya dipakai ketika dia berkuasa. Ambo takana Pak sama suara merdeka, kan presiden pertama awak Pak Soekarno. Apa nan semua yang Ambo pasti tahu. Ana demokrasi di zaman Pak Karno. Ya demokrasinya, demokrasi aja. Demokrasi aja. Demokrasi terpimpin. Ya kan? Pak Soekarno berencana presiden seumur hidup, rencana beliau. Tapi Allah mentakdirkan tak begitu. Ya kan? Beliau ditipu oleh petani. Akhirnya bapak-bapak beliau tidak sampai, malah sekitar 20 tahun lebih, tidak sampai seumur hidup. Kemudian digantikan oleh Pak Harto. Sebelum itu sudah ada namanya Sekber, Sekretaris Bersama. Namanya belum partai ketika itu, tapi golongan karya. Di zaman Pak Harto, mayoritas tunggal namanya. Setiap pemilu nan menang tu Golkar saudara. Sebab sadonya memanangan kepala desa, lurah, wali nagari, ya kan? Itu dicucuk banyak-banyak Golkar. Partai Manduo itu pelengkap penderita. Namanya mayoritas tunggal, ya kan? Ketika itu Dewi fungsi ABRI. Akito rakyat negara itu loh. Awak rakyat kopas sama juitia. Di kampung Bapak kalau itik itulah banyak, lebih dari 10 ekor, tu ndak balau ke kandang itu loh Pak. Di mana? Di tengah sawah selalunya, dindian jo plastik. Aturan punya itik tu pakai pimpiang kiri kida. Ada tumbuh-tumbuhan tumbuh di lereng banda pimpiang namanya. Dia lau itik gojo pimpiang. Berkumpul itik kok. Sadonya itik tu dek banyak makan padi dalam sawah, nyoba talu. Anan mengamehi talu itik tu siapa? Orang Guwalo. Dah dapat itik tu. Ada itik tu pergi menjual talunya ke pasar. Nah, orang Guwalo. Jadi awak kau isi orang Guwalo tu. Siapa Guwalo awak jadi Jawi. Ya kan? Berapa lamanya mayoritas tunggal itu? 32 tahun. Ya kan? Habis itu masuknya Pak. Batukan namanya reformasi. Sama Pak Soekarno berkuasa Pak, kalau ada wak kada kata-kata, kada namanya masuk itu. Boleh tekanan Pak. Kada ada sapuno. Ya kan? Lalu tukar Pak Harto itu kada Golkarno. Ya kan? Lalu tukar sudah tu reformasi, kada reformasi. Begitulah peraturan yang dibuat oleh manusia. Dipakai ketika dia berkuasa. Tapi peraturan Allah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat tidak serupa itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Secara berbangsa bernegara Pak, kita patuhi peraturan pemerintah, kesianan pemerintah. Tapi untuk mengatur diri kita masing-masing dengan Allah, itu peraturan Allah yang dipakai. Ya kan? Jangan Pak baik dek peraturan orang yang kita turi,
tu pak jadi imam di muka tu. Sudah baca Al-Fatihah, sebab kan tak boleh lo sari, tak usah disebut istilah kafir. Tersinggung orang non-Islam. Tu apa ubah Al-Quran tu bacaannya? Qul ya ayyuhan non-muslim la a'budu ma ta'budun. Hanya itu pak di jemaah belakang. Sebab itu ayat Allah. Ya kan? Tak bisa diubah. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya di gampo indak kabokekan di badai indak katauliang diasak indak kamati dicabut indak kelayu. Itu ayat. Jadi ayat Allah ini tidak bisa diubah. Tapi kalau kita berbicara di forum, ambo pernah pak ada badan diklat, mungkin bapak-bapak yang pejabat pemerintahan pernah masuk ke badan diklat Sumatera Barat ya, itu di Padang Masih. Pernah ambo diminta jadi widya suara pak, padahal ambo nak sarjana, karena widya suara bagian agama itu meninggal. Nan baru sedang training di Jakarta. Buya kami minta, ambo nak sarjana no pak. Kami percaya je Buya aja. Tapi Buya maja ko pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas. Ama pakai dasi itu saya tak pandai mereka. Hanya tolong ada pak tu memasangan. Di sana ada orang Kristen yang belajar itu, ada orang Hindu. Itu yurus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama Islam dan non-Muslim. Harus begitu tu pak. Tak boleh ada bapak-bapak yang beragama Islam dan bapak-bapak non-kaki. Ayo tak boleh ada pak. Harus non-Muslim. Tapi kalau membaca ayat, ya kan, tidak bisa dirubah. Bagaimana diturunkan Allah itu yang dibaca. Jangan diubah-ubah. Atau peraturan Allah. Apa kata Nabi mengenai peraturan Allah ini? Kalau kita konsisten mengamalkan, lan tadillu abada. Betapapun orang menyesatkan kamu, peraturan-peraturan orang menyesat kamu, kamu tidak akan tersesat. Kalau kamu berpegang teguh dengan yang dua. Pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Tapi setahu apa, walaupun Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah dipeliharanya sampai hari kiamat, ada tak orang nan baru sawojo nak mau ubah-ubah? Ada apa? Ada artinya menyubah. Contoh, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang telah beriman, jangan engkau pilih pemimpin orang kafir. Pemimpin itu kini nyotuka je teman setia. Ada orang itu. Lihat tak? Awliya itu pemimpin dan teman setia. Ada. Ya, tapi ketahuan kali. Kenapa? Karena Allah berjanji memelihara. Bagaimana cara Allah memelihara? Salah satunya bermunculan. Tidak saja di kota, di kampung-kampung, di kabupaten. Berapa banyaknya sekarang rumah tahfiz. Dan ada saja donaturnya. Membikin rumah tahfiz itu, menggaji gurunya, menyiapkan fasilitas untuk gurunya, dan anak yang disuruh menghafal Al-Quran itu tidak dibebani pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga umur anak 7 tahun sudah ada yang hafal 20 juz. Orang yang hafal Quran ini pak, lebih-lebih yang muda-muda itu otaknya cerdas dan belum pelupa. Dengan orang menghafal Quran itulah kedapatan orang mengubah akhirnya tidak bisa diubah. Karena ada orang yang hafiz.
Hanya kan bermunculan hafiz-hafiz yang banyak itu Pak di negeri kita ya. Nah, coba tanya gini, lama jalan pesantren sanawiyah segini Pak, lawannya orang masuk ke sini daripada SMP. Tanya lah guru SMP. Sanawiyah bisa 8 lokal kalau satu. Hilang murid di SMP. Jadi masa itu diubah oleh Allah. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah tahu bahwa kemerdekaan ini rahmat Allah. Ulama-ulama dulu itu mengetahui. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan di sana, kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Yang berjuang itu dulu banyak orang-orang Islam. Tapi sekarang ada orang yang berusaha untuk menghilangkan sejarah ini. Jadi kita umat Islam, bapak-bapak, jangan terpaku dengan itu. Kita tambah ilmu terus mempelajari Al-Quran ini. Di Bukit Tinggi, di Kabupaten Agamba, semaraknya orang khatam Quran. Ada donatur yang hadiah itu membelikan motor NMX. Kemudian anak-anak yang ngaji itu Pak, ayat yang dibacanya itu pas, tajwidnya tepat, dan iramanya dapat. Dan penutupnya dimintalah mubalik untuk menutup dengan tabligh akbar. Awatanya lah mubalik go ke guru-guru TPA. Ketika anak-anak membaca Al-Quran itu, apakah spontanitas ayat yang dibaca itu? Ambo khatam Quran mana Pak? Kalau guru SD mulai tamat Quran. Ayat itu di guru Pak. Ayo coba. Kawan itu, ayo coba. Ternyata sekarang tidak. Nakanya baca itu lah 2 bulan dilatih. Jadi saya sangat berkeyakinan anak-anak SD yang tamat Quran itu belum baik bacaannya. Anak nambo tanya sudah tu lai mengaji jo anak-anak ko Pak Guru sesudah khatam ko nah go lah Pak Ustaz nyolah di SMP nyon les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les bahasa Jepang, les bahasa Piaman, les bahasa Talawi, ya kan? Les matematik, les fisika, les macam-macam, ya kan? Sehingganya akibatnya Pak, kalau nanda ulu awak ini Pak, banyak orang yang tua-tua serupa awak Pak, tak pandai macam-macam. Iya kan? Ketika tadarus di musaji, nya nak satu macam alasannya 2 saya, angok pendek suara haru. Nah sebenarnya nya tak pandai mengaji. Untung pula ada sekarang guru tahsin. Atau di tempat mbok gini Pak, tinggal seorang ustadz yang kari juara Asia Tenggara. Bapak-bapak yang belum banyak pandai mengaji atau pandai tapi tidak tapik tajwidnya, tiap pagi hari satu latihannya beliau. Iya kan? Itu salah satunya program musaji nama Pak. Ambo yakin awak orang Islam nang ke musaji gua adonan kurang pandai mengaji. Kok dapat serupa imam tadi saya? Ikan sadonya apa? Ndak dapat irama ndak lah tajwid. Sebab irama kau bakai jauh panjang angok jauh suara rancak. Kalau suara bunyi tiap jantan Pak ndak bisa irama. Anak sana. Ikan betul. Tapi jangan rusak tajwid. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, walaupun Al-Quran itu dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat, Allah itu kan berkehendak menurut dia. Fa'alun limai yurid. Kok bakanda Allah
nyo izinkan de Allah tangan-tangan jahil tu merubah isi Al-Quran. Awak ndak teliti, kira-kira le bisa jadi petunjuk le. Indah. Contohnya, ada seorang anak kecil belum lagi berumur 2 tahun. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Sudah yatim piatu sebelum 2 tahun. Dia tinggal dengan neneknya di kampung ambo Inyek no. Kalau sikoa tu, ya, jadi anakku dapat lo penyakit, Pak. Sakitnya, tiuk sebentar pipis. Kalau orang tua tiuk sebentar pipis tu, Pak, ada yang prostat, ada yang sakit gulu, ada yang sakit gilo. Tapi kalau anak-anak tu, kalau mungkin sakit gulu. Jadi sekali dibawa dari neneknya beralek. Sebentar duduk di rumah orang beralek itu tersesat pipis. Awak ke pipis ne ada entang ke belakang. Ala duduk lo lihat. Dalam mulu jaraknya do awak ke pipis ne ala gampe kali. Babisi neneknya kayaknya dilacok. Baik pokok tersesat jo pipis dan pipis disebut dah. Sabut ne sabut semalagu. Bila tersesatnya pipis awak ke malagu ne. Orang lain kan tak tahu tu dah lain. Iya kan? Ala nyata nenek datang. Sampai pulang balik tu, Pak, istilah pipis nak tahu dia. Nanya apa tu? Melaku. Suatu kalinya di rumahnya kakeknya, neneknya tak ada, tersesatnya pipis. Awak ke Melaku ke, lah itu kakeknya. Tidak. Melaku ada tak hari kemudian kelalok je. Nantilah nenek yang pulang untuk pengakuan ala letak pipis. Dia inyo sakit le bisa nyo tahan. Indak nyo ulang lihat awak yo ke Malagu yo ke ting nantilah nenek yang dulu kakek ndak pandai Malagu doh. Ala nyo tahan lo lihat. Ikan anda tahan nyo ulang sekali dah. Kek, tak bisa do kek awak yo ke Malagu yo. Malagu lah ke telinga kakek kau boleh kakek dengan je. Apa jadinya? Anan terjadi ke? Hanya kajam bani telinga. Itu contoh, Pak. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Itu contoh saja. Karena Allah sudah menjamin Al-Quran itu dipeliharanya sampai hari kiamat. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu perlahan-lahan? Agar kita bisa mempelajari pula perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Karena semua ayat Quran itu jangankan satu ayat, membacanya satu huruf itu 10 pahala. Pahalanya itu kita baca. Nah. Kemudian kita pelajari, kita dalami, kita jadikan pedoman hidup, kita tuntun diri kita dengan itu. Kira-kira berapa pahalanya? Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu Al-Quran itu diturunkan perlahan-lahan. Karena dia bahasa Arab, agar kita tahu sempurna, tentu kita belajar tafsir dan ilmu tafsir. Agar kita tahu para jemaah apa artinya dalam bahasa kita. Karena tidak semua kita mempunyai disiplin ilmu, tahu dengan ilmu qawaid atau ilmu adat, ilmu nahwu saraf. Sekarang diusahakan pula Al-Quran itu dicetak, artinya dalam bahasa Indonesia per kata diterjemahkan. Kalau ada Al-Quran ini cetakan per kata, alaihi, ya kan? Lakum, cici itu diterjemahkan. Tinggal kita mau belajar atau tidak, itu saja.
Tapi kalau sudah semua Aisyah kepada minum yo, bertaruh tetalu aja salatang samsu sampai mati nak pandai lagi. Nak ketahui lagi dan kita rugi. Kebetulan kita orang Indonesia dan penduduk terbesar menganut agama Islam. Tidak ada satu alasan pun nanti di muka pengadilan Allah kerana memanggil bersinggari mencam-cam balandasan kaji badaliat atau bermisal. Apa alasan kalian tidak mau mempelajari Al-Quran ini sempurna sehingga kalian tidak tahu bagaimana peraturan muamalahnya, munakahahnya? Kamu tidak tahu. Karena tidak tahu itu engkau langgar. Yang salah itu engkau. Karena apa? Tidak mau belajar. Mungkin kok ke sekolah formal kita balik tidak mungkin Pak. Masuk balik senawiyah lemok atau masuk pesantren. Jadi kita belajar begitu sekarang lagi. Oh jadi Ustaz serupa mboko harus belajar terus. Ya kan? Karena apa? Tidak ada manusia ini yang sempurna. Seluruh ilmuwan Pak berkumpul di dunia ko, baik nala hidup, baik nala mati. Nyo hidup ini Allah balik berkumpulnya. Apa disiplin ilmunya? Semua orang itu bersatu dia. Ilmunya kata Allah hanya sebatas telunjuk dimasukkan ke dalam air laut, diangkat ke atas, bara yang lelaki di ujung tunjuk ko, itulah ilmu manusia. Air laut itulah ilmu Allah. Ya kan? Ada batasan belajar itu, ada batasnya pemilu. Kalau lah masuk lahat, tuntutlah ilmu dari buaya sampai masuk lahat, artinya lah masuk lahat ia tidak bisa menuntut ilmu lah. Kalau lah masuk lahat tandanya kita lama lah mati. Kalau tanda-tanda hari ke petang ada, hari ke sore, hari ke malam, matahari turun di ufuk barat. Ya kan? Hari petang matahari turun. Hari pagi matahari naik. Kalau hari petang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lama naik. Itu pasti. Hari petang matahari turun, awan ibarat merah sago, nampak warna itu di tepi laut. Kalau tagak awak hari indah hujan itu di tepi laut, hari ke maghrib merah juga. Malam nanindak lama lain. Cuy itu jumlah. Ditandai dulu Pak, orang sampai mati itu kadang-kadang nyobong aja kadang Allah memberatkan perutnya. Sudah tu makan tak mau. Tu adalah namanya ini penyakit Pak, tak kunci kerongkongan Pak. Nah, itu ada di kampung pertama Pak. Jangan nasi air nak masuk tak kunci. Namanya stroke kerongkongan. Apa duduk gini lah itu. Kalau nak tak lama betul. Iya kan? Iya kan? Dan misalnya aku tandanya sudah tua hanya momen di orang sana lah bisik-bisik lah ada lucu. Kalau di rumah sakit mau perhatian Pak. Kami di kantor dulu kan di bidang rohani di Lataan sejak tahun 90. Jadi kalau ada karyawan sakit tiap pagi hari Jumat ada gak berampe kami berkunjung ke rumah sakit ke memberikan apa namanya semangat. Sebab nan sakit bisa diubek, luko bisa ditaweh, damam bisa ditawar. Nan tak bisa mengatasi kematian. Likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Nanambo perhatian orang ke mati itu Pak, lape-lape seimpusnya. Ya Pak kalau mau punya keluarga sakit parah di rumah sakit, lape-lape seimpusnya, lape sih kok dipindah ke kaki, lape dipindah ke pusat, lape itu tidak lama tu.
Bisik je lah ketelingonya la ilaha illallah. Jangan disuruh aja makan kacang goreng. Sudah banyak kita perhatikan. Kenapa begitu? Karena matanya sudah memulai melihat alam gaib. Jelah orang sakaratul maut tu pak. Laikan amuah jam rancak diminta dulu ketika hidup nak muah. Asalnya sakaratul maut tu jamnya tu laki buka lah nak nyata gampak dulu. Itu nyala mencari alam gaib. Kalau sarugo nampak dia juga ada matinya tu. Nak tekana apa-apa lah kabun cangkeh, kabun sawit, nak tekananya. Tak ada bandingan rancak sarugo tu di dunia. Begitu juga kalau dia melihat neraka, orangnya orang jahat, orang engkar kepada Allah, nan tado dalam dirinya tu takui. Tak acuh dengan harta dunia ini lagi. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi setiap kita berkewajiban mempelajari di kubur saja pak, tidak usah di akhirat keuntungannya. Urutannya tadi hari patang matahari turun, awan ibarat merah sagu, malam menindak ramolai. Koklah tiba sarwan Allah aja sampai capek pemintu umulah tiba dijangkaunya. Tandonya kalau di kampung tabuh di gua tigo badan baganjua babalik pulang ke tampai asa mula jadi suri ke tanah nan seringkah. Ambaraso itu di YouTube lah keluar. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabeh limo langkok si tanggi aye humo. Barak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro. Iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sobingkah bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tataga mejan nan duo manyalo sipud yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Sasayang-sayang orang jo bininyo, sasayang-sayang orang jo lakinya, sirah matonyo banangi, lain namanya lalok di kubur tu dia teh mengawani lakinya na mati tu. Dia pulang lah. Kalau kami di Darwan dulu pak, kalau suami mati dahulu tu kan ada yang kanyo terima dari istrinya, ya kan? Aduh. Pertama tabungan pensiunnya, ada THT-nya, ada asuransinya. Anyo tanyo dek kawan kamu, Pak Ustaz, anyo terima dek sianu nana mati petang. Oh, tak ada. Karena ada jatah-jatahnya tu Pak Ustaz. Iyo, tapi bininya nana pek leh. Balangkam sambalang kue, inyo lah yang kam bininya nanti tinggal nan kue gitu. Betul. Aku tiko suaminya meninggal dihantar ke kubur tu, de baala keuntuan de ngoda nak balimo dapai saja. Lalu nerimo pitih tu ko, tabalik tangihnya lah, yo beruntuan ada ndak. Ndak baala keuntuan de ni jalan. Jadi nan sawana sayang kawak tu siaga. Allah pak, ndak ada melebihi kasih sayang Allah. Carilah kasih sayang Allah itu, mendekatinya dengan mempelajari kitab sucinya, agar kita mengerti apa isi kitab suci itu. Nah, ada kita bisa mengadu sama makhluk berapa, awak sama lama. Tidak bisa, Allah yang bisa memberikan solusi kepada kita. Kaum muslimin di dalam kubur, kalau mati ada yang orang ke kubur, turang lah pulang, ya kan? Ada di dalam hadis Nabi, alun sampai 7 langkah lalu, kurang pai nama tanggo, malaikat tiba, ya kan? Para jamaah, sajak ketik kita mendengar cerita iko pak lagai doa gini.
Sampai kini tidak ada tambahannya kecuali nan ditanya malaikat tu 3. Ya kan? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Nampaknya nakik di dunia aku jawabkan bini pak. Anak dunia tanya ada malaikat. Man bini tuka jenar. Rostini kejalan. Titel tak ditanya, sekolah tak ditanya. Maka persiapkanlah amal terbaik untuk mati itu. Kita isi kemerdekaan ini, pertama rajin meramaikan masjid musala di negeri kita, rajin memperbaiki bacaan Al-Quran, lah tapik bacaannya, dapik iramanya, suara lai rancak, kita masukkan ke dalam pengeras suara atau direkam. Kemudian kita pelajari tafsir, ilmu tafsir, setelah kita tahu kita amalkan. Mangko-langkoklah kita belajar semuanya. Dengan itu kita akan merasa para jemaah kehadiran Allah dalam diri ini. Ya kan? Orang mengko berbuat ndak elok tu pak, kan ndak merasakan hadir Allah dalam hidupnya. Macam-macam jalanannya lakukan. Ya kan? Kemudian dosa kalau banyak diperbuat, Allah biarkan semula, suatu saat dibukakan oleh Allah. Tidak ada, karena Allah mengetahui semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, lah kabar yang dikubur tadi, malaikat tiba, ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah mayat itu terbaring di dalam kubur, idza utiya min qibali ra'sihi, datanglah malaikat akan mengazab mir ra'sihi, dari kepalanya. Ini hadis Rasulullah, namanya hadis targhib, hadis sahih targhib, di mana hadis itu menerangkan untuk memotivasi kita berbuat baik. Ada hadis namanya tarhib, hadis-hadis kabar-kabar buruk di dalamnya. Ambo sabu dan sikit ya, jangan dilakukan. Pendek saja hadisnya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Urang nan manyogok jangan menerima sogok sama masuk neraka. Pernah menyogok? Tangguh Allah masuk neraka tu. Nan menerima sogok itu. Kalau tobat rasa itulah hebatnya Allah. Kalau pernah tobat itu rancak bangga dan didahului, disadarkan diri, ya kan? Kemudian kita ingat bahwa yang bisa memberikan kita ampun hanya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Itu sudah ada. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ndak nyubuh saja boleh karena nyolah tahu ndak nyulang boleh. Itu tobat. Allah tu Maha Pengampun, ndak pendendam. Tu Allah asal mau tobat, sebelum nangok tiba siko, Allah akan mengampunkan. Itu kan pendek saja saja Pak. Jadi kalau ada anak Pak tes pertama lah lulus di rumah sakit kesehatannya nggak apa-apa. Akhirnya bawa Pak polisi ada orang Pak, beko diwawancara gagal anak Pak kok. Tapi yang bisa menolongan tu Pak Sediong kau 30 juta. Agar anak Pak tak jadi kerajaan. Baru menyogok. Dia tidak ada Pak Zam. Pak, awak dia rezeki dari Allah tu tak melalui pegawai negeri saja. Ambil lagi boleh tahun pensiun. Rezeki dah payah. Ikut sudah ngaji kau yang kira dari Allah. Ini jadi Allah nama dia rezeki itu dah. Jangan disangkui ke pegawai negeri. Kaum muslimin, para jemaah, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, begitulah Allah itu.
Jadi kanyo azab dek malaikat ko mirrasih dari kepala. Apa yang terjadi Pak? Dafa'atul tilawatul Quran. Orang tadi dibela dek bacaan Al-Qur'annya. Terkendala malaikat mazab dari kepala itu Pak. Dibela oleh bacaan Al-Quran. Jadi maka dalam hidup ini jadikanlah Al-Quran bacaan utama, jangan Quran.